Penyerahan anak ini bukan sekedar sesuatu yang orang berkata ritual, tapi harus keluar dari hati. Sejak hari ini, anak-anak ini diserahkan dalam tangan Tuhan. Artinya, jangan berkata, oh sudah kok, kemudian akan dapat sertifikat penyerahan anak. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari, orang tua merasa paling bisa dan paling mampu dan paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan anak-anak ini. Lalu Tuhannya dikesampingkan. Setiap anak ini akan punya jalan dan garis hidup yang berbeda-beda. Tapi sejak diserahkan dalam tangan Tuhan, dia minta penyerahan yang total. Sebab mungkin satu hari di titik usia tertentu, tiba-tiba dia bergerak ke arah yang kita sama sekali tidak pernah mau, atau mungkin aneh buat kita. Dan disitulah ujian daripada hati kita. Apakah kita tetap bisa berkata, Tuhan, anak ini pernah aku serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun, tidak dengan kepanikan, tidak dengan emosi, tidak dengan semua kekerasan kita coba tarik dia, dipaksa balik seperti yang kita mau. Atau kita berani berkata, bagianku apa Tuhan, tapi aku tetap percaya Engkau pegang kendali, karena aku serahkan dalam tangan-Mu. Di kerajaan surga nanti, sertifikat yang saya dan Pak Yos tanda tangani tidak laku, saudara. Kenapa kami berikan itu? Nanti kalau mereka kawin pun, itu juga nggak laku. Kalau surat baptisan masih ada gunanya, ya Pak Marso. Kalau penyerahan anak nggak berguna. Tapi kenapa kami beri? Tolong Anda simpan baik-baik. Satu hari kalau mungkin ada saat di mana Anda kewalahan, baca lagi sertifikatnya, mengingatkan saudara, mereka pernah diserahkan kepada Tuhan. Dan tetap percayai, Tuhan yang kita pasrai tidak pikun dan tidak pernah lupa bahwa hari ini orang tuanya pasrahkan anak-anaknya dalam tangan Tuhan. Amen, saudara. Amen. Anda semua yang sudah menyerahkan anakmu sekian tahun lalu, ada usia-usia, ada masa di mana pergolakan terjadi. Saya melihat banyak kali kita menyalahkan anak sebagai biang keladinya, tapi seringkali kita mungkin juga tidak bisa menyelami hatinya dengan baik. Tapi apapunlah yang terjadi, jangan pernah goyah hatimu, jangan pernah panik, jangan pernah senewen lalu emosimu Anda umbar, diledakkan, anak dihajar. Untuk apa? Tongkat didikan itu baik, tapi Alkitab berkata jangan ingini nyawanya. Kalau kita terus sakiti mereka, karena firman berkata, hai orang tua, bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hati-hatilah saudara ya, belajar untuk percaya, wong sudah Anda pasrahkan. Seringkali penyerahan itu cuma tradisi, tapi bukan penyerahan yang sebenarnya. Saya kepingin pagi hari ini Anda ingat semua yang pernah Anda naikkan di depan Tuhan. Anak-anakmu pernah Engkau pasrahkan dalam tangan Tuhan. Ya toh, kalau Engkau sudah pernah pasrahkan, kalau Engkau terus Anda urusi terus, itu menghina kepada yang Anda pasrai sebetulnya. Apa emang Engkau ingin tarik balik? Pasti tidak kan saudara. Belajar percaya, jalannya bukan jalan kita, rancangannya bukan rancangan kita. So belajar ikuti apa yang Tuhan mau. Amen. Ada pertanyaan yang saya mau ajukan buat saudara. 2 pertanyaan. Saya hanya pengen tahu saja. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang selama ini di rumah atau dimanapun, Anda kalau membaca Alkitab itu urut dari Kejadian sampai Wahyu, Anda kalau baca itu urut begitu. Coba angkat tangan. Tinggi. Alright. Nah, Anda urut ya. Siapa yang ketika Anda baca urut itu, Anda sudah pernah menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu? Habis betul-betul. Angkat tangan tinggi-tinggi.
Saya pikir Anda jauh lebih buruk dari kenyataan, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tadi, kemarin sore saya tanya kepada anak-anak muda, sebagian besar. Siapa yang sudah habis? Banyak sekali. Saya pikir pagi ini akan 3-4 orang. Tidak loh rupanya, saudara. Kadang-kadang ada nabi-nabi kayak Elia yang GR ya, saudara ya. Aku ini satu-satunya, tinggal aku Tuhan Nabi. Dan masih ada sekian ratus orang yang tidak nyembah Baal. Seringkali kita tidak pernah mengerti bahwa Tuhan bekerja sangat dalam. Nanti sore saya mau tanya lagi. Saya ingin tahu siapa yang terbaik, kelompok mana yang terbaik. Sabtu, Minggu pagi, atau Minggu sore. Dan minggu depan saya beritahu siapa yang terbaik. Kalau tidak sabar nunggu ya datanglah nanti sore Anda lihat gitu. Tapi kalau Anda datang sore jadi bagus banget kan. Well, tapi saya pikir saya mau lihat aja, saya mau tahu seberapa. Tapi saya mendorong Anda lakukan dengan baik apa yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan Anda. Nah, kalau saudara suka baca Alkitab, Anda pasti akan juga menikmati apa yang sebentar saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 mulai. Lukas 3 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Firman berkata, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan Anda garis bawahi kalimat berikut ini. Menurut anggapan orang. Lalu kalau Anda baca, di bawahnya sampai dengan ayat yang ke-38, itu ada daftar silsilah dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum dibacakan silsilahnya, ada perkataan dan menurut anggapan orang. Nanti kita akan bandingkan dengan Matius pasal yang pertama. Di situ juga cerita tentang silsilah Tuhan Yesus. Tapi bedanya apa dengan yang Lukas tunjukkan? Bedanya adalah yang Lukas sengaja ditulis menurut anggapan orang. Mengapa sampai Lukas menuliskan menurut anggapan orang? Semua kita percaya penulisan firman ini karena inspirasi, karena dorongan, atau petunjuk, atau perintah, atau dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan kebetulan, melainkan saya percaya disengaja oleh Tuhan. Dia cantumkan kalimat menurut kata orang, menurut anggapan orang. Manusia selalu punya anggapan, selalu punya persepsi, selalu punya sudut pandang. Tidak ada yang menyalahkan sudut pandangmu. Tapi apakah itu benar dalam kenyataannya atau tidak, itu cerita lain. Apakah itu akan berbuah atau tidak, nanti dilihat dari buahnya. Apakah persepsi itu membuat orang makin dekat dengan Tuhan, atau membuat orang murtad meninggalkan Tuhan? Persepsi membuat Anda makin berbuah lebat, atau hidupmu makin kering dan tidak ada buahnya. Nah, sekarang perhatikan. Alkitab mengatakan, dan menurut anggapan orang. Seperti apa anggapan orang? Kalau nanti Anda baca, nyaris tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa temukan dari daftar ini. Mari kita baca. Saya ulang ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yoseh, anak Yodah, anak Yohanan, anak Resah, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, bukan Nuri, Neri, anak Malki, anak Adi. Wih, nama Adi ternyata Alkitabiah. Yang mau punya anak dan tidak punya daftar nama, tak beri daftar nama sekarang.
Anak Kosam, bukan Kusam. Anak Elmadam, bukan Eliakadam. Anak Er. Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin. Ini bukan administrasi tuh, memang admin namanya, saudara. Anak Arni, Arni itu laki atau perempuan? Kalau di kita, Arni itu Mbak Arni, Jeng Arni, Bu Arni, Ses Arni. Tapi ini Arni nama lagi. Anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk. Ada yang pengen punya nama anak Seruk? Anak Rehu, anak Pelek atau Pelek, saudara. Pelek, yang suka jual beli mobil, Pelek suka juga. Anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah. Metusalah itu orang Jawa berkata salah weton itu ya. Anak Henoh, anak Yared, anak, nah ini rada angel bacanya, Mahalaleel. Nah gitu. Anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Kalau Anda baca, datar. Hambar banget. Kenapa? Karena menurut anggapan orang. Semua yang menurut anggapan orang akan begini nih aromanya. Datar. Hambar. Gak ada apa-apa. Anda telan terus. Kalau ini seluruh Alkitab isinya begini, saudara. Pada akhir pembacaan, tidur semua. Blek ngorok. Kenapa ditulis, Pak? Memang ada tujuannya. Supaya orang mengerti, ini loh menurut anggapan orang. Kalau engkau melihat kekristenan, melihat Yesus berdasarkan anggapan orang, kalau engkau mau ngerti akan genealoginya, maka ini yang terjadi. Menurut anggapan orang, ini, anak ini, anak ini, anak ini. Perhatikan inilah, ini cirinya. Mulai dari Yesus, naik ke atas. Ke Yusuf, ke Eli, ke siapa macam, terus naik. Dari bawah, naik ke atas. Karena menurut anggapan orang, maka orang melihatnya dari bawah. Dari bawah, naik ke atas. Oke. Sekarang bandingkan dengan Matius. Matius pasal 1. Ayat yang pertama. Matius 1. Lihat ayat yang pertama. Kenapa sampai dua Injil ini menulis akan silsilah Yesus? Supaya kita belajar perbedaannya. Yang Lukas tadi menurut anggapan orang. Yang Matius bukan menurut anggapan orang. Seperti ini yang Tuhan mau. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Lompat loh. Dia nggak mulai dengan Yusuf, anak Eli. Enggak, dia mulai dengan Daud, Abraham. Dia berkata kita mulai dari pokoknya saja. Ini pokoknya pentingnya anak Daud, anaknya Abraham. Lalu kemudian ayat 2. Matius menulisnya mulainya beda. Kalau Lukas menurut anggapan orang dari bawah. Yesus, anak Yusuf, anak Eli, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Tapi Matius di ayat yang kedua mulai dengan apa? Perhatikan. Abraham memperanakan siapa? Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Teruskan lagi. Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Dan perhatikan Tamar, dari Tamar. Ini sebetulnya sudah nyalai aturan penulisan Yahudi. Karena orang Yahudi kalau nulis tradisinya, nama wanita boleh dibilang jarang disebut. Anda tidak pernah tahu sampai hari ini nama anak-anak perempuannya Adam, walaupun dia punya. Tidak ada orang tahu siapa nama anak-anak perempuannya Adam.
Kenapa? Karena tradisi penulisan Yahudi waktu itu menghapus nama wanita. Bagi mereka yang paling penting yang pria, yang menurunkan akan marga atau darah atau keturunan. Yang wanita enggak disebut. Tapi Matius tidak mengatakan menurut anggapan orang. Karena itu kalau Anda baca terus, ada paling tidak 5 wanita disebut di Matius 1 ini yang berkaitan dengan silsilah Tuhan Yesus. Yang menarik adalah Lukas mengatakan menurut anggapan orang dan dia mulai dari bawah naik ke atas. Tapi Matius mau berkata inilah cara pandang Tuhan dan Tuhan memulai dengan orang yang dia panggil keluar namanya Abraham. Terus turun sampai Yesus. Kalau Matius melihatnya dari atas ke bawah, kalau Lukas melihatnya dari bawah ke atas. Di mana Pak bedanya? Apa yang hebat dari itu? Beda banyak. Ketika Yakub tertidur di Betel, dia pakai bantal dari batu. Dia melihat tangga naik dari bumi, naik sampai ke surga, dan dia melihat malaikat. Alkitab berkata, bukan melihat malaikat. Yang Alkitab berkata, dia melihat malaikat yang turun dan naik. Bukan naik turun. Kalau naik turun, itu manusia. Dari bawah, naik ke atas, terus turun lagi. Tapi Alkitab berkata, malaikat itu turun, naik. Karena dari mana? Dari atas. Tangga itu tangga surga yang bukan dibuat manusia, tapi diulurkan dari atas buat kita. Dari ini saja Tuhan mau berkata begini. Kekristenan itu mengajarkan yang namanya kasih karunia. Yang dari surga mengulurkan ke bawah dan mengangkat kita naik. Tapi agama dan orang yang diikat dengan agamawi selalu mencoba berusaha dari bawah naik ke atas. Itu perbedaannya. Seringkali orang Kristen juga terjebak dalam hidup agamawi seperti itu. Melihat semua dari anggapan orang. Melihat semua dari upaya dari bawah ditimbun terus mencoba naik ke atas. Tidak pernah bisa, saudara. Tapi ketika dari pandangan Tuhan, selalu dari atas ke bawah. Dari atas dia mulai dari Abraham, terus dia turun sampai kepada Yesus. Dia mulai dari orang yang dia pilih pertama dan turun ke bawah. Tapi Lukas sengaja menulis, inilah menurut anggapan orang. Dan dari bawah dicoba dibangun naik ke atas. Dan hasilnya hambarnya luar biasa. Saya bisa khotbah beberapa session dari Matius pasal yang pertama. Saya hampir gak bisa khotbah dari Lukas 3 sama sekali. Karena ini, anak ini, anak ini, anak ini. Tidak ada apapun. Karena menurut orang ya begitulah. Dan jangan lupa, ada kejadian di Nazaret. Coba buka Matius lagi. Pasal yang ke-13. Kalau orang sudah melihat menurut anggapan orang, ujungnya akan seperti ini. Matius 13. Lihat mulai ayat yang ke-53. Matius 13 ayat yang ke-53. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Dari judulnya sendiri Anda sudah tahu apa yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ayat 55, lihat, mereka melihat menurut anggapan orang dari bawah naik ke atas. Perhatikan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Gitu? Dari bawah ke atas kan? Persis Lukas. Dari Yesus anak Yusuf, Yusuf anak Eli. Oke? Orang Nazaret berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Dia berkata Yesus anaknya Yusuf. Ditambahi oleh mereka,
Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Siapa nama saudara perempuannya Yesus? Tidak ada orang tahu. Kelak di surga nanti Anda mau cari, siapa sih saudaranya Yesus? Entah namanya Mike atau siapa, saya tidak tahu. Zaman dulu nggak ada mungkin nama Mike ya. Mungkin Yohana atau Maria lagi, atau Maria lagi, atau Maria lagi, karena nama Maria terkenal banget zaman itu. Dan namanya Maria, ini Maria 1, Maria 2, Maria 3, mungkin saya nggak tahu. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Kalau kita melihat dari cara pandang anggapan orang, seperti orang Nazaret. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Lihat bahwa sebetulnya cara pandang yang menurut anggapan orang, ujungnya merugikan dirimu sendiri. Karena kita melihat dari cara pandang manusiawi kita mencoba dari bawah, mencoba naik ke atas. Kita berjuang mendapatkan Tuhan, dan tidak pernah bisa. Karena dalam Yesus, dia sediakan anugerah. Dia berkata, aku dari atas mau turun ke bawah. Bisakah engkau terima anugerahku, dan bukan dari upayamu sendiri? Ada orang muda yang kaya datang ke Yesus berkata, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Semua pemberian Tuhan tidak bisa diusahakan dengan cara manusia kita. Dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Dan kalau kita mulai dengan apa yang harus aku perbuat, jawabnya selalu sama, satu yang kurang. Selalu ada yang kurang. Dan yang kurang itu Anda dan saya tidak akan pernah bisa untuk menggenapinya. Ya tak? Dia berkata apa? Jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu kamu ikut aku. Sedih, kecewa, tinggalkan Tuhan. Dari mula cara mendekati Tuhan dan semua anugerahnya salah. Dia melihat dari bawah, dicoba naik ke atas. Di dalam Yesus dari atas turun ke bawah. Orang muda yang kaya berkata, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Kalau semua dari upaya kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, tidak pernah berhasil. Selalu dia berkata, kamu berbuat ini, masih ada satu yang kurang. Dan yang satu itu ternyata dia tidak pernah bisa menggenapkannya. Bandingkan dengan Sakius. Menurut saya, sama-sama kayanya. Dan Sakius ini agak cacat. Dia pendek. Tapi orang juga benci sama dia. Dia pemungut cukai. Dan setiap kali pemungut cukai pada zaman itu, memperkaya dirinya. Dia tekan banyak orang dengan kekuatan Roma yang dia pegang. Dia pajakin banyak orang dan dia ambil sebagian untuk dirinya. Satu hari, Yesus lewat kota Yeriko. Sakius sadar siapa dirinya kok. Tidak dengan gagah berkata, apa yang harus aku perbuat? Kalau orang muda ini berani ngomong seperti itu, karena merasa sudah berbuat banyak. Dan ternyata memang betul, cuma satu yang kurang. Tapi satu itu fatalnya luar biasa, dan dia gagal. Sakius tidak punya apa-apa untuk dia banggakan. Sakius tidak punya apapun yang membuat dia bisa berkata, aku punya dan aku ini baik orangnya. Dia ditolak semua orang. Tidak ada orang mau memberi dia tempat untuk nongol di depan melihat Yesus seperti apa. Orang begitu banyak dan dia naik pohon ara atau pohon sikamor. Ketika dia naik ke atas dan dia melihat dari atas seperti apa Yesus itu. Cuman pengen ngerti seperti apa Yesus itu. Tidak berani mendekat. Tidak berani ngomong. Sadar dia orang berdosa. Sadar dia kotor.
Orang yang sadar dirinya kotor tidak akan pernah berani langsung tembak berkata, suruh apa aku? Karena tidak punya kebanggaan apa-apa. Dan Tuhan berkata, lihat Sakius. Mungkin saudara ya, dia lagi jalan. Mungkin dia berpikir ini kebun binatang atau Yeriko toh? Tanya muridnya, Yudas, ini apakah ada pembangunan Jericho Zoo, gitu, kebun binatang Yeriko? Enggak ada Tuhan. Kalau ada kan aku sudah dapat komisinya, katanya begitu. Itu yang bergelantungan, dilihat, oh manusia katanya. Tuhan dilihat gitu. Dan dia tanya, siapa sih? Orang berkata, orang terkenal jahatnya dan jeleknya, Sakius. Dia bilang, Sakius, turun. Dia berkata, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Saudara pikir itu bukan kegilaan? Kegilaan. Dia bilang, Tuhan nginep di rumah pengkhianat bangsa, meresin orang Yahudi, koruptor besar, makan uang rakyat, dan dia tega nelen makanan di rumahnya Sakius, tidur di kasurnya yang dibeli dengan memeras orang, dan dia berkata, aku mau numpang di rumahmu. Dan Sakius dengan gaya sirkus dia turun, cepat sekali saudara. Dia senang banget. Dia terima Tuhan di rumahnya. Dia teriak, kalau ada yang kuperas, kembalikan sekali kali lipat. Separuh hartaku, aku berikan kepada orang miskin. Tuhan berkata, hari ini ada keselamatan di rumah ini. Anda bisa bayangin? Bedanya orang merangkak dari bawah, pengen mencoba menjangkau Tuhan. Bedanya orang mencoba mencari perkenan Tuhan dengan caranya sendiri, dibanding yang namanya anugerah Tuhan, di mana Tuhan menghampiri saudara. Kekristenan tidak mengajar kita untuk mencoba mendekat ke Tuhan. Kekristenan mengajar bagaimana Tuhan menghampiri saudara. Yang dibutuhkan cuma sederhana, percaya saja. Bukan kerumitan, bukan segala macam tetek bengek. Yang penting apakah engkau percaya ketika Tuhan menghampiri engkau. Sakius percaya. Dia senang. Gua orang paling berdosa, dia mau nginep di rumahku. Wow. Ketika dia buka pintunya, langsung tidak ada orang suruh. Dia habiskan mungkin hartanya, saudara. Mungkin lebih kaya dari orang muda ini. Dia bagi. Dan Tuhan berkata, hari ini keselamatan ada di rumah ini. Sebab orang ini juga anak Abraham. Bayangin. Yang datang sambil lari, sambil tersungkur, pulang kecewa. Yang hanya pengen nonton di atas nangkring kayak sirkus, saudara. Sebagai orang yang merasa dirinya tidak layak. Tapi dihampiri oleh Tuhan. Saya hanya mau sampaikan pesan Tuhan malam hari ini. Tuhan berkata pada saya begini. Ada beberapa orang yang Anda susah sekali hari-hari ini. Ada beban berat banget. Engkau selalu bertanya, aku harus ngapain Tuhan? Aku harus ngapain Tuhan? Tuhan berkata, engkau tidak usah berbuat apa-apa, nak. Terima anugerahku hari ini. Berkata Tuhan, aku percaya. Aku hidup dalam anugerah. Susah saya tahu saudara. Karena otak kita ini sudah dari kecil diberitahu. Engkau mesti kerja sesuatu. Harus berbuat sesuatu. Supaya engkau mendapatkan itu. Kalau orang tidak kerja, kamu gak mungkin bisa makan. Kamu harus berbuat sesuatu. Semua karena keringatmu. Ya, dunia ngajari begitu. Tapi dalam Tuhan, Anda memang harus tetap bekerja. Tapi engkau hidup dalam yang namanya anugerahnya. Itu bedanya. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Di bawah naik ke atas. Saya lagi belajar, saudara. Saya lagi belajar. Boleh saya ngomong terbuka ya. Saya sungguh-sungguh tidak ada tujuan mau merendahkan siapapun atau anggap enteng apapun. Tapi ini pembelajaran. Saya sudah ngomong begini, kalau
tetap bisalah mengerti, ya terserah apa boleh buatlah. Tapi ini pelajaran untuk hati saya sebetulnya. Tapi saya mau cerita kepada saudara. Saya mau cerita kepada saudara. Bahwa sebetulnya kekuatan manusia itu nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak sesuatu ya saudara, percuma. Saya mau beri contoh, 2 contoh. Saya beri 2 contoh. Karena saya anggap Anda keluarga, jadi saya cerita dari hati ke hati. Saya mengerti tidak akan nyebar ke banyak tempat. Tapi saya ambil resiko itu, supaya kita semua belajar dari semua yang terjadi. Saya tahu di sebuah kota di Jawa ini, sekian tahun lalu ada gereja yang berkembang cepatnya luar biasa. Waktu kita mencapai kira-kira 2.000 jemaat, mereka naik cepat jadi 700. Dalam waktu sangat singkat, dalam hitungan bulan. Kita ini 2.000 setelah berapa tahun ya? 7-8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kita tembus angka 2.000. Dan setelah itu memang kita gerak lebih cepat. Tapi ini gereja dalam hitungan bulan. Dari 0, naik 700. Dan saya tahu ini fenomenal banget. 8 tahun kita tembus angka 2.000. Dan setelah itu memang kita gerak lebih cepat. Tapi ini gereja dalam hitungan bulan. Dari 0, naik 700. Dan saya tahu ini fenomenal banget. Sejujurnya saya tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun sih. Tapi saya amati, saya bilang, wow, apa yang mereka punya ya, fenomenal banget. Mereka pernah buat KKR di lapangan. Dan sambil dibuat kolam baptisan atau apa. Jadi begitu bertobat, ditantang, bertobat, maju, baptis. Masuk kering, keluar basah. Bayangin, luar biasa kan? Sekali-sekali kita perlu begitu, saudara. Itu masuk kering, keluar KKR dengan tema masuk kering, keluar basah. Itu artinya kalau Anda bertobat, masukkan kolam baptisan, cemplungin, keluar, baptis sudah. Oke juga tuh. Saya bilang, wah kagum saya. Ditentang oleh gereja-gereja sekitarnya. Itu mereka menakutkan banyak gereja. Dalam waktu singkat menurut saya, attendance mereka yang hadir di kebaktian mereka, mungkin termasuk yang terbesar di kota itu. Dalam waktu singkat. Hanya hitungan bulan. Lalu kemudian, ini yang terjadi. Nggak lama setelah itu, pemimpinnya pindah ke kota lain. Merasa bahwa Tuhan suruh pindah ke kota lain. Pindah. Saya sekian hari lalu ketemu salah orang jemaatnya. Saya bilang, gimana kabar gereja? Sudah lama saya nggak dengar. Dia bilang, wah gawat Pak. Sekarang orang yang sudah keluarga itu ya, kalau kebaktian yang berkeluarga itu cuma 50 orang. Anak-anak muda kami habis Pak. Tinggal maksimal 80-an orang. Bayangin. Dalam waktu singkat naik. Begitu pemimpinnya pindah. Turun. Ayo. Ini gereja loh. Dimana seharusnya ini peran Tuhan paling besar. Kita bisa melihat dari gambaran itu kan. Sebetulnya kekuatannya di mana? Oh, di pemimpinnya. Salah. Kekuatannya di tangan Tuhan. Yang menunjuk seseorang dan diberi mandat. Dan kemanapun orang ini bawa mandat itu, api Tuhan akan ada. Tapi penggantinya belum sampai terima mandatnya. Gak bisa. Gak bisa. Saya dulu suka nonton film silat. Kerajaan-kerajaan kuno di Cina. Setiap ada jenderal dikirim perang, raja itu mesti kasih tanda jabatan. Kayak stempel diberi. Dia kalau menggerakkan tentara, dia bawa itunya. Kaisar beri mandat. Dia boleh jenderal paling hebat. Tentara tidak bisa bergerak kalau mandat kaisar itu tidak dia terima. Saya waktu dari Monggol, saya mampir ke Beijing 2 malam. Ngapain Pak? Jalan-jalan saudara. Pas hari Minggu, rohani banget.
Hari Minggu yang lain kebaktian, saya jalan-jalan, saudara. Saya ke 2 tempat. Saya ke Forbidden City, tempatnya Kaisar Puyi yang terakhir itu. Dan saya ke Great Wall. Rohani kan saudara ya. Minggu semua beribadah, pendetanya jalan-jalan. Tapi karena itu waktunya cuma itu. Senin saya harus pulang. Dan saya belum menemukan gereja di Beijing. Jadi saya nggak tahu saya kemana, saya nggak tahu. Saya kabur dengan teman cari tempat sendiri. Ya, kebaktian di Forbidden City. Saya ketemu dengan keponaan, ini garis terakhir dari Kaisar Puyi. Ini kaisar terakhir Cina, dinasti Qing, orangnya usia 70 tahun lebih. Dan dia mewarisi akan kaligrafi istana, dan dia lagi buat akan pameran, dan saya ketemu dia, dan saya dibuatin teman saya tulisan nama saya dalam dimandarinkan gitu, ditulis gitu ya. Ruwet juga ternyata saudara. Itu mesti bayar cukup mahal, teman saya yang bayarin. Saya lagi gantung di kantor itu. Dan dia kasih stempel. Orang berkata salah satunya itu stempel yang menunjukkan bahwa dia adalah keturunan dari kaisar. Zaman dulu kalau orang bawa gulungan tulisan mandat kaisar, saudara, begitu mau dibuka begini, yang buka mungkin hanya menteri biasa atau cuma sida-sida. Kalau dibuka begini, semua orang nyembah dan teriak-teriak panjang umur kaisar. Teman saya bawa itu pulang ke rumah. Saya ngomong, saya guru berkan dia gini, nanti kalau kamu di rumah ya, kamu buka gulungannya, istri dan anakmu, pembantumu harus berlutut dan teriak-teriak panjang umur kaisar. Dia ketawa. Ketemu saya lagi beberapa lalu, saya bilang, gimana, sudah dibansui belum? Wah, apanya, saya berkata. Baru saya buka, istriku berkata, apaan kayak begitu, buang aja katanya lah. Nggak laku rupanya saudara. Tapi sebetulnya aslinya, dulu ketika kaisar itu memberikan mandat kepada orang, wujud barangnya itu saja disembah, saudara. Saya belajar, pekerjaan Tuhan itu bukan karena sistem, tapi karena mandat. Orang tidak bisa dengan gampang menggantikan orang lain kalau Anda tidak punya mandat. Kenapa kalau yang punya mandat ini ngaco? Ya sudah, korban. Kalau sampai pemimpin ini pindah kota lain, dia salah dengan Tuhan, itu bukan maunya Tuhan, yaitu di tempat baru gak akan ada apa-apa sih. Karena mandatnya buat kota itu. Tapi kota itu tanpa dia juga gak bisa ngapa-ngapain. Ayo, Anda mau pakai cara apa? Tak renungin, kok bisa ya? Sederhana aja, satu orang pindah, habis. Bukan karena khotbahnya hebat, bukan karena urapannya hebat. Orang berkata nggak tahu apanya, pokoknya dia datang hidup banget. Itu karena mandatnya, karena pesan Tuhannya, karena pengutusan Tuhan buat hidupnya dari atas diturunkan ke bawah. Kalau orang berpikir bahwa harus punya cara dong di sistem, itu Anda merangkak dari bawah mencoba naik ke atas. Kekristenan tidak seperti itu. Saudara mengalami masalah, datang ke Tuhan. Ngomong sederhana aja, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Apapun yang tidak Engkau izinkan berlaku dalam hidupku tidak akan terjadi. Yang Engkau izinkan terjadi, beri kekuatan, aku melewati. Selesai. Itu memberikan sebuah dasar yang kuat bagi hidupmu untuk berkata, aku ini kerjaan dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah aku mencoba naik ke atas. Saya amati kok saudara. Hal yang kedua yang saya amati, saya nggak mau sebut jumlah, tidak etis. Aneh. Beberapa waktu yang lalu, Anda acarakan di Hodi Stadium. Anda mungkin datangan penuh padat. Saya nggak bisa hadir karena saya masih luar kota. Saya dijadwal jauh hari sebelum acara itu dimunculkan sehingga tidak mungkin saya batalkan karena yang di sana juga acara besar. Lalu
penuhan sampai orang pada pulang. Nggak ada tempat lagi. Saya dengar sampai ada yang jatuh di kolam baptisan ya. Kepleset jatuh di kolam baptisan. Siapa yang bantuin? Bisa bantuin. Bum, nggak tahu. Lalu diambil persembahan. Saya baru tahu beberapa hari lalu, terima laporannya. Saya kaget. Waktu Don Moen datang, penuh sih, tapi nggak padat banget. Mungkin rabaan saya 8-9 ribu orang. Yang terakhir jauh lebih banyak. Saya nggak ngomong Bahtera loh. Kalau ngomong Bahtera gila lagi. Tapi ini saya ngomong Don Moen. Dan yang dibuat terakhir. Ketika sama-sama memberi persembahan. Normalnya dalam jumlah jauh lebih besar. Orang memberi jauh lebih banyak. Saudara tahu kenyataannya. Dibanding waktu Tuan Moen. Tanya Bu Silas ya Bu. Coba Anda renungin. Kok bisa ya? Sampai hari ini saya masih pergumulkan di hati saya sih. Tapi kesimpulan saya sederhana. Kalau bukan sesuatu dibuat dari atas. Saya nggak berkata itu acara bukan dari Tuhan. Bukan. Tapi saya nggak tahu apa yang di dalamnya dan gimana caranya waktu persembahan. Saya nggak tahu persis kan, saya nggak ikut. Tapi saya belajar dari semuanya. Kalau dia berkata, aku berkati kamu nak, dia berkati kita. Tapi kalau kita mengupayakan dengan kekuatan kita. Kita mencoba apapun lah kita bisa buat. Jumlah orang itu ternyata terbukti loh saudara. Sama sekali tidak ngefek apa-apa. Kalau dibandingin Bahtera, minta ampun lah. Itu cuma nggak ada 10%-nya loh dibandingin Bahtera. Jadi saya melihat dari mana faktor apa yang paling dominan. Cuma satu, Tuhan. Ya toh? Anda nggak bisa kok gerakkan pacu orang memberi itu nggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang bergerak dalam hidup jemaat, percuma nggak ada. Anda berurusan dengan orang-orang yang ganas, orang yang jahat, orang yang kejam, engkau nggak bisa, saudara. Dengan berbagai approach-mu untuk membuat dia jadi baik. Kalau engkau bisa berharap dan percaya Tuhan sanggup mengubah orang, itu akan terjadi, saudara. Jadi buat kita orang percaya, semua itu sederhana. Saya beritahu gini, kalau Anda naik pesawat terbang, coba lihat ke kokpitnya. Sekarang lebih jarang bisa karena pembajakan itu. Dulu orang bisa nongkrong masuk di kokpit. Dia lihat panelnya banyak sekali. Yang saya tahu penerbang-penerbang kita tuh nggak hafal. Jadi saya tahu mereka bawa catatan. Pencet ini dulu, ini kedua, ya pencet ini belum, pencet. Kilali, pencet, deng. Gitu saudara. Loh, ya memang ya. Menurut saya mungkin seluruh dunia. Karena banyak banget yang harus dipencetin. Rumit toh? Rumit. Bayangkan kalau seandainya semua itu nggak ada. Tinggal tombol cuma satu. Pencet. Teng langsung. Terbang. Turun mati. Gelak selesai. Asik gak? Kristen itu begitu. Cuma satu tombolmu. Tuhan sendiri. Itu bisa on, saudara. Semua beres. Kalau itu nggak ada, Anda buang, engkau bongkar dalamnya, rumitnya luar biasa. Teknologi itu makin canggih, makin simple. Dulu mikrofon itu segini nih gedenya. Gede banget. Sebelumnya kayak corong. Orang jual aromanis itu. Ruwet sekali. Sekarang tanpa kabel. Anda mau beginiin nggak ngerubah apa-apa kan? Saya bisa gerak kemana-mana dengan bebas. Tanpa kabel ngikat saya. Kenapa? Karena makin canggih. Bayangin kalau Anda menggerakkan sebuah kekuatan besar. Dan cuma satu tombolnya, on, jalan semua. Kekristenan mengajar dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah mencoba naik ke atas. Jadi dengan kata lain,
Pak, ini mau dibawa kemana? Sederhana. Semua tergantung on off yang di atas, ya kan? Tapi bukan karena keputusanmu loh. Aku mau nge-onin Tuhan dulu ya. Dong on Tuhan. Enak, kurang ajar tuh namanya. Untuk bisa membuat dia on. Simple. Apakah dia suka? Tidak. Jadi ujungnya adalah sederhana. Nyenengin hatinya toh. Kalau dia disenangkan hatinya. Karena Alkitab berkata, anaknya saja dia beri. Apalagi yang lain. Simple. Jangan dibuat ruwet, saudara. Senengin hatinya. Caranya apa? Jangan mendadak merayu. Nah, kita ini kalau pas butuh baru merayu. Tuhan, Tuhan, sebel dia bilang. Saya pernah cerita toh, saya punya 3 anak. 3-tiganya punya interest yang berbeda dengan bapaknya. Setiap kali saya pergi, yang satu akan SMS. Papa, good morning, aku mau sekolah hari ini. Gitu aja ceritanya. Terus dia sore dia SMS lagi. Aku sudah pulang sekolah. Aku mau bubuk dulu ya. Ngantuk, capek banget soalnya. Papa lagi ngapain? Papa juga harus bubuk ya siang ini. Loh. Dia nggak urusan yang lain, dia urusannya dengan saya. Kalau malam dia SMS, good night papa, aku mau bubuk. Besok sekolah pagi-pagi. Dia cerita aja, dan dia tanya tentang, papa sudah istirahat belum? Sudah bangun tidur belum? Tadi malam kebaktian sampai jam berapa? Dia tanya hal-hal yang untuk pribadi saya. Ada yang kedua, yang lain berkata begini. Papa tadi khotbah apa? Tuhan hadir tidak? Terus apa yang terjadi? Jemaat diberkati nggak? Yang datang berapa jemaatnya? Mulai jam berapa? Cerita dong Pak. Dapat apa dari Tuhan? Dia tertarik dengan apa yang saya kerjakan. Tapi yang satu, tiap kali SMS, Pak, oleh-oleh ya Pak. Dan yang tadi ketiga saya sebutkan itu, setiap kali butuh sesuatu, baru baik-baik itu, merayu. Papa kan baik ya, papa kan minta duit ya. Papa kok pinter ya, lebih ngerti dari aku. Apakah Anda senang digituin? Sebel kan? Tapi yang tiap kali tanya tentang saya, dia itu bukan rayuan kok. Dia buat sebuah approach yang manis yang berkata, aku memang sayang sama papaku. Itu aja yang dia mau katakan. Dan dia orang yang tidak pernah minta apapun. Tapi ketika dia butuh, ini on terus saudara. Apapun kasarnya. On. Sebab tahu apa yang dia buat nyentuh di hati. Anda dengan Tuhan mesti gitu. Jangan kau lagi butuh baru puasa. Aku ngeleh Tuhan. Tuhan bilang, mangan toh. Lah aku puasa kok Tuhan, aku punya kebutuhan. Dia bilang biasa. Kalau sudah semuanya oke, sembarangan hidupnya. Sedih hatinya. Kekristenan itu anugerah, saudara. Dari atas turun ke bawah. Anggapan orang dari bawah merangkak naik ke atas. Gak bisa. Kalau kita tidak mau hidup dalam anugerah, gak bisa. Saya gak punya teori banyak mungkin soal beda persembahan. Saya bilang anugerah kok, grace kok. Dan kenyataan waktu Dorman memang sebagian besar kita sendiri jemaat di sini. Saya berkata Tuhan, orang itu hidup, anugerahnya lain-lain. Anda mau dikerumuni banyak orang, tekor tetap tekor, saudara. 30%. Menurut saya Don Moen lebih santai nyanyi, everybody happy. 3 kali lipat persembahan. Bahkan lebih gila lagi. Bayangin.
Apa sih? Faktornya cuman yang di atas. Cuman Tuhan. Dan dia bukan lagi yang di atas, tapi di dalam kita. Seandainya tiap kali hidup kita ini hidup yang nyenengin hatinya. Tiap kali dia lihat kita dan dia merasa berkata, aku suka loh. Itu sudah segala-galanya loh. Tiba-tiba ketika engkau ada sesuatu sedikit aja, dia tahu apa yang harus dia buat. Amen, saudara. Anda kan tahu toh kalau ada orang merayu saudara hanya untuk mendapatkan sesuatu. Saya berdoa tidak dengan kita. Setiap kali biarkan kita belajar menyenangkan hatinya. Tombol yang banyak itu kita singkirkan. Kenapa harus belajar tombol yang rumit begitu banyak? Kalau ternyata cuma satu tombol yang on dan semuanya dia bereskan dalam anugerahnya. Tentu ada bagian kita. Tapi hidup bukan karena kekuatan dan upaya kita. Tapi karena anugerahnya turun dalam hidup kita. Anda mau hidup dalam anugerah? Itu caranya. Sederhana. Tutup Alkitabmu, saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang maha baik? Simple, saudara. Anda mau simple? Itu caranya. Anda mau rumit? Dengan kekuatan manusia kita. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Beri kami semua bisa menikmati hidup dalam anugerah. 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 Ada banyak orang sudah terlalu banyak berusaha. Please stop, berhenti saudara. Dalam usaha manusiamu, Anda tidak akan pernah bisa kemana-mana terlalu jauh. Belajar Anda peluk akan anugerahnya dalam hidupmu. Maka sesuatu akan berubah dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau tolong anak-anakmu Tuhan. Syatakara lama, syatakara patah, syatakara mata. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lagu yang sangat historik sekali, termasuk lagu abadi dalam gereja. Umurnya sudah ratusan tahun, sampai hari ini dinyanyikan oleh gereja di seluruh dunia. Mungkin tidak banyak lagu-lagu yang abadi seperti ini, tapi setiap kali kita menyanyikan lagu ini, Anda tahu ada anugerah. Ada belas kasih Tuhan yang luar biasa. Penulisnya berkata, I once was lost. Dulu aku terhilang. But now I'm found. Tapi aku sudah ditemukan. Dia tidak berkata, aku menemukan. Karena orang tersesat itu harus dicari. Bukan mencari dan tidak pernah bisa mencari. Dia tidak menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan dia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukankah itu ajaib? Anda bisa hadir pagi ini karena Tuhan pilih saudara. Berapa miliar orang di dunia,
Dan tiba-tiba ada orang-orang yang dia berkata, aku mau kamu, aku mau kamu, aku mau kamu, aku mau kamu. Dan firman berkata, orang yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Pernahkah Anda membayangkan jarinya yang penuh kuasa dan kasih menunjuk ke Anda berkata, aku mau kamu, aku mau kamu, aku mau kamu, aku mau kamu. Sebab dia berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kekristenan dimulai dengan Tuhan menemukan kita, dan Tuhan pilih kita, kenapa harus diakhiri dengan kita mencoba mencari dia lagi dan menemukan dia lagi? Bukankah anugerahnya itu tetap berlaku dalam hidup kita? Sekali kita hidup dalam anugerah, kita masuk gerbang anugerah, kita jalan dalam anugerah. Orang mencoba berupaya. Oh, seandainya kita mengerti bahwa kita dipilihnya, bukan kita yang memilih dia. Saya berdoa anugerahnya tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan lagi. Saya tahu Tuhan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia mau melayani hatimu pagi hari ini. Ini anugerah yang luar biasa. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau dekap hati anak-anakmu satu persatu. Dan Kau tahu sayangnya Tuhan dalam hidupmu, saudara. Dan sejak tadi malam Tuhan terus berkata, beritahu anak-anakku, aku sayang mereka. Peluk. 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 Peluk, saudara. Dia di tengah-tengah kita. Dekat Tuhan, dekat Tuhan. Dekat Tuhan. Sakaya nama Tuhan. Dekat Tuhan. Peluk. Tuhan. 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 Bisakah engkau merasakan sayang dalam hidupmu? Kau sudah berjuang dengan kekuatanmu selama ini. Menurut anggapan orang tidak pernah bisa membawa apa-apa. Tapi kalau dia dari atas turun ke bawah, sesuatu terjadi, saudara. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Syakala matakan. Kiara